Gimana rasanya jadi korban pemerkosaan? Tentu kita bisa membayangkan betapa mengerikan dan traumatisnya hal tersebut ya kan? Nah, itulah masalah yang diangkat di novel ini, yaitu Menanti Hari Berganti, karya Titi Sanaria. Tenang aja, novel ini bukan tipe yang triggered atau bikin kita yang baca malah jadi ikut depresi. Karena pembawaan buku ini malah cenderung fun dan menyenangkan. Pokoknya novel ini itu salah satu novel yang positive vibes banget. Dan menurutku ini adalah salah satu novel karya Titi Sanaria yang paling bagus. Alasan kenapa aku ngerekomendasiin novel ini untuk kamu baca, karena novel ini bakal bikin kita lebih memahami situasi para korban pemerkosaan. Ada banyak banget hal yang bisa kita dapetin saat baca novel ini. Salah satunya adalah kepekaan bahwa setiap korban pemerkosaan akan merespon masalah tersebut dengan cara yang jelas berbeda-beda. Makanya, perlu kepekaan orang sekitar untuk menjadi support system bagi para penyintas. Buat yang penasaran, bab-bab awal novel ini ada di Wattpad Titi Sanaria. Kalian bisa baca di sana, tapi nggak sampai selesai. Oh iya, buku ini juga nggak ada di toko buku karena memang diterbitkan secara indie ya. Kalau tidak salah, versi full novel ini untuk yang online itu ada di Storyal. Oh iya, kenalkan aku Elsuya. Aku suka review film, buku, novel, dan karya seni lainnya yang menurutku punya value yang bagus untuk kita ambil. Kali ini aku bakal review dan bahas value apa sih yang bakal kita dapat dari novel ini. Terus aku juga berencana bikin gambar yang terinspirasi dari novel ini. Semoga beneran jadi. Jadi kira-kira apa ya gambar yang terinspirasi dari novel Bersampul Merah ini? Yuk, simak ulasan selengkapnya. Novel ini bercerita tentang Kiera. Dia seorang mantan wartawan yang sekarang bekerja sebagai ghostwriter. Di masa lalunya, Kiera pernah hampir diperkosa yang membuat dia jadi trauma dan takut, bahkan dia sama sekali nggak dekat dengan lelaki manapun. Pokoknya ia selalu menghindar dari lelaki yang mendekatinya. Sampai muncullah Richard, teman kita yang menyukai Kiera. Mereka bertemu saat Kiera mengerjakan buku untuk ibu Richard, yaitu Paramita, mantan pengacara yang kini memiliki yayasan yang berfokus pada anak dan perempuan. Nah, di sini kita bakal menemukan perjuangan Richard untuk mendekati Kiera yang selalu memuntahkan kembali rayuan mautnya. Alur cerita novel ini sebenarnya sangat simpel, yaitu gimana seorang lelaki keras kepala berupaya mendapatkan hati perempuan yang ia sukai. Sayangnya, perempuan tersebut memiliki trauma di mana dia enggan berkomitmen dengan lelaki manapun. Tapi di novel ini, Mbak Titi Sanaria berhasil membuat ceritanya menjadi sangat menarik. Mbak Titi ini emang selalu jago untuk membuat cerita yang sangat ringan buat dibaca. Sejak bab-bab awal, kita akan menemukan gimana perjuangan Richard untuk mendekati Kiera dari yang lucu sampai yang ngenes banget gitu. Dia bahkan perlu dibantu sama teman-teman gengnya. Oh iya, sekedar info, anggota geng Richard ini masing-masing punya cerita di novel yang juga Mbak Titi tulis. Tapi kalaupun belum baca novel-novel tersebut, kamu nggak akan bingung kok baca novel ini. Untuk karakter Kiera, meski dia adalah perempuan dengan trauma yang cukup berat di masa lalu, tapi dia digambarkan sebagai perempuan mandiri yang cukup tangguh. Sejak awal, pembaca pasti bakal suka sama karakter Kiera ini. Dia terlihat sangat strong di balik masalahnya yang cukup berat. Bikin pembaca simpati tanpa perlu banyak drama gitu, karakter yang menyenangkan. Satu hal yang bikin aku suka banget sama novel ini adalah karakter-karakternya itu sangat konsisten. Jadi kerasa lebih real. Apalagi karakter building masing-masing tokoh tuh bagus banget. Kita jadi ikut merasakan gimana struggle-nya Kiera menghadapi trauma masa lalunya. Gimana efek kejadian tersebut terhadap kehidupan sehari-hari Kiera. Lalu gimana munculnya Richard dan ibunya yang perlahan membantu Kiera untuk mengatasi trauma masa lalunya.
Berkat Rishad dan ibunya, perlahan Kiera bangkit pelan-pelan. Perkembangan karakternya ini beneran ciamik abis. Plot novel ini pun sebenarnya simpel banget, alur maju. Paling ada sedikit flashback gitu untuk menggambarkan kejadian-kejadian penting di masa lalu. Flashback inilah yang bikin konflik perlahan naik dengan tempo yang pas. Nggak terlalu cepat sampai bikin beberapa hal kelewat, atau nggak terlalu lambat yang bikin pace-nya jadi boring waktu dibaca. Step-step Rishad untuk mendekati Kiera juga termasuk cerdas gitu. Nggak bikin karakter Rishad jadi menyebalkan, seolah menjadi lelaki yang nggak mau ditolak perempuan, nggak gitu. Keras kepalanya malah bikin karakter Rishad jadi lebih kuat dan tentunya menarik. Apalagi Rishad sendiri digambarkan sebagai sosok lelaki yang sangat peka. Jarang ya. Kalau pernah baca novel Mbak Titi yang judulnya Mantan Rasa Gebetan, atau kalau di Wattpad The Runaway Princess, Rishad muncul di beberapa part sedikit, tapi cukup menggambarkan karakternya yang di novel ini juga nggak berubah. Jadi beneran dia bahkan konsisten di novel-novel lain. Dia keras kepala, peka, tapi nyebelin, tapi lucu. Makanya si Rishad ini menjadi salah satu tokoh karakter pria paling menarik yang diciptakan Titi Sanaria menurut aku. Sifat keras kepala Rishad ini juga menjadi pemicu masalah sekaligus penyelesaian novel ini. Pokoknya aku sendiri suka banget sama ending novelnya. Aftertaste yang dirasakan setelah baca novel ini itu happy, damai, dan ikut merasa bahagia untuk tokoh-tokoh yang ada di novel ini. Aftertaste yang sangat bagus setelah kita ngikutin naik turunnya emosi Kiera di novel ini. Skor dari aku 4,9. Yap, hampir perfect karena emang sesuka itu aku sama novel ini. Novel ini recommended buat kamu yang pingin baca novel dengan masalah yang enggak sepele tapi positif vibes banget. Dan ini adalah gambar yang aku buat dari novel ini. Alasan kenapa aku ngegambar ini, buatku masalah pemerkosaan di Indonesia tuh emang kayak masih buta banget. Makanya aku ngegambar perempuan yang tertutup matanya. Karena dari banyaknya kasus yang pernah aku baca dan aku dengar, lebih banyak korban yang terpaksa bungkam karena banyak hal. Salah satunya adalah ketidakadilan, bagaimana stigma masyarakat terhadap korban pemerkosaan masih buruk banget. Padahal mereka tuh korban loh, korban. Makanya kita butuh orang-orang dengan karakter yang kayak di novel ini, yang tidak gampang ngejudge korban, yang membuat dunia lebih aman untuk para perempuan. Semoga siapapun yang baca novel ini, kita juga bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi support system bagi para penyintas. Minimal, kalau kita nggak bisa bantu para korban, kita juga nggak menambah beban mereka dengan memberinya stigma buruk. Terima kasih yang sudah menonton, dan kalau kamu ada request buku atau film, yuk bisa langsung tinggalin di kolom komentar. Semoga kamu yang nonton pada sehat selalu, makin banyak rezekinya, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!